Baik, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pendalaman tentang firman Tuhan menjadi bahan sermon yang bisa dipakai di tengah-tengah gereja kita, yang sekaligus menjadi pendalaman lebih dalam. Bahan ini masih bahan yang mentah, dari Yeremia 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudari bisa nanti mendalaminya lebih dalam lagi, sehingga firman ini menjadi firman yang hidup di tengah-tengah gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini, hamba-Mu mendapatkan kesempatan untuk merenungkan, mendalami, menaburkan kebenaran firman-Mu yang akan juga dibawakan oleh para hamba-hamba Tuhan dalam ibadah Minggu 31 Agustus pada masa yang akan datang. Biarlah Tuhan Engkau yang menambahkan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini, sehingga berkata-kata seturut dengan yang Tuhan kehendaki, apa yang hamba persiapkan dalam beberapa hari ini bisa menjadi suatu kekuatan, dan juga semuanya bisa terjadi oleh karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya akan membaca Yeremia 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Dengarlah firman Tuhan, hai keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, ketidakadilan apa yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauhi aku, mengikuti ilah yang sia-sia, dan mereka sendiri menjadi sia-sia. Mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan berlekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak dihuni manusia. Aku membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik darinya. Akan tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi hal yang menjijikkan. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang menjalankan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala memberontak terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti ilah-ilah yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berperkara lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berperkara juga. Menebranglah saja ke pulau-pulau orang Kitim dan lihatlah, utuslah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihat apakah pernah terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukar ilahnya, padahal ilah-ilah itu bukan Allah? Namun umatku menukar Allahnya yang mulia dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, gemetarlah dan terheran-heranlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda, mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali tempat penampung air bagi mereka sendiri, penampung yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu 31 Agustus 2025 ini kita mau merenungkan sebuah tema, mengembalikan cinta mula-mula kepada Allah. Bagaimana kita bisa dengan tema ini
cinta yang kita alami dengan Tuhan yang mula-mula, lalu kita bisa tulus di dalam Tuhan. Tentulah saudara-saudari, setiap hubungan baik manusia antara manusia dan juga manusia dengan Allah memiliki dinamika yang bisa berubah setiap waktu. Kisah cinta yang mungkin semula sangat hangat, penuh gairah, tetapi bisa saja menjadi memudar, digantikan oleh rutinitas dan jarak emosional. Demikian pula relasi rohani kita dengan Tuhan kerap kali juga bisa mengalami pasang surut dalam kehidupan ini. Bisa banyak orang percaya yang pada awalnya begitu bersemangat dan setia. Begitu dia mengangkat tangan bergembira dengan Tuhan gitu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, semangat itu perlahan luntur, digantikan oleh kebiasaan tanpa makna dan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Fenomena ini bukan hanya terjadi saudara-saudari pada individu, tetapi juga pada komunitas umat Allah. Bagaimana sebetulnya komunitas itu pada awalnya begitu bersemangat, tapi ketika saat perjalanan waktu begitu terjadi kepudaran. Saudara-saudari, Yeremia 2 ayat 4 sampai 13 tadi menjadi cerminan yang jujur bagi kita untuk menilai kembali relasi kita dengan Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita mau mengintrospeksi kembali gitu, mengembalikan cinta mula-mula kepada Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Memang kalau kita baca teks itu adalah ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan begitu, tetapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan dari proses mereka tidak setia kepada Tuhan, tetapi diingatkan oleh Yeremia supaya mereka betul-betul kembali kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah itu saudara-saudari. Jadi Yeremia berupaya begitu. Bagaimana mereka kembali kepada Tuhan. Demikian juga saudara-saudari, dalam dunia yang penuh distraksi dan tawaran kenyamanan instan yang bisa kita hadapi saat ini, bisa juga mudah sekali bagi kita sebagaimana dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kasih yang mula-mula itu sifatnya emosional tapi lama-lama memudar. Ketika kasih Allah memudar, seluruh aspek kehidupan rohani juga bisa menjadi terpengaruh. Ibadah menjadi formalitas, pelayanan menjadi kehilangan makna, dan kehidupan sehari-hari tidak lagi dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Allah yang merindukan hubungan yang intim dan eksklusif dengan umatnya tidak tinggal diam melihat perubahan ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, pertanyaan reflektif bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, apakah kita masih memiliki kerinduan yang sama seperti saat pertama kali kita mengenal Allah itu dalam kehidupan kita? Apakah relasi dengan Allah menjadi prioritas masih dalam kehidupan kita? Saudara-saudari, dalam Yeremia 2 ayat 4 sampai 13 tadi mau mengingatkan hati kita untuk menerima teguran sekaligus undangan Allah sebetulnya untuk kembali kepadanya. Hal ini mau menegaskan, saudara-saudari, firman ini mau menegaskan bagi kita
bagaimana kita kehilangan kasih mula-mula itu adalah realitas yang harus dihadapi dengan kejujuran dan kerendah hatian gitu. Dan kita sadar gitu. Rupanya lama-lama saya ini bisa menjauh dari Tuhan. Melalui perenungan atas pengalaman Israel, kita diajak untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kemunduran. Kemunduran rohani kita gitu. Kita berpikir bagaimana mencari jalan pemulihan agar relasi dengan Allah tetap hidup, tetap segar, tetap penuh dengan makna dalam perjalanan kehidupan kita ini. Ini saudara-saudari, kita mau melalui firman Tuhan ini mengembalikan cinta mula-mula kepada Allah menjadi sesuatu yang sangat nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudari, apa yang menjadi latar belakang daripada Yeremia 2 ayat 4 sampai 13 itu? Yeremia di situ melayani pada masa transisi sangat krusial dalam sejarah, yaitu menjelang dan selama pembuangan Babel. Jadi waktu itu mereka sudah diingatkan secara terus-menerus begitu. Kalau tidak mereka akan menghadapi pembuangan Babilonia. Kondisi spiritual bangsa Israel saat itu sangat memprihatinkan. Mereka telah lama menikmati berkat dan perlindungan Allah, namun perlahan-lahan mulai melupakan sumber segala kebaikan itu. Alih-alih setia, mereka justru terjerumus dalam penyembahan berhala dan mengadopsi nilai-nilai bangsa-bangsa di sekitar mereka sebagaimana yang ada di dalam teks yang sudah kita baca tadi. Relasi antara Allah dan Israel digambarkan seperti hubungan suami istri seharusnya begitu. Di mana Allah adalah mempelai pria yang setia, sementara Israel adalah mempelai wanita yang berkhianat. Saudara-saudari, kondisi spiritual Israel itu sangat memprihatinkan gitu. Israel telah melupakan sumber segala kebaikan itu. Konteks sejarah ini sangat penting untuk memahami kedalaman kekecewaan dan kemarahan Allah yang disampaikan melalui Yeremia. Israel bukan hanya melanggar hukum-hukum Allah secara formal, tetapi juga mengkhianati cinta dan komitmen perjanjian yang telah terjalin selama mereka keluar dari Mesir. Allah telah membimbing, melindungi, dan memberkati mereka dengan setia, namun respon Israel justru sebaliknya. Mereka berpaling dan mencari ilah-ilah lain yang tidak berdaya. Dalam Yeremia 2 ayat 4 sampai 13 tadi itu merupakan bagian dari rangkaian dakwaan ilahi yang menyoroti ketidaksetiaan Israel. Bagian ini menggunakan bahasa yang sangat personal dan emosional, menegaskan bahwa dosa bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap kasih yang telah diberikan Allah. Allah mengingatkan Israel akan masa-masa indah ketika mereka masih setia, namun kini itu telah berubah menjadi kekecewaan dan kemarahan. Relasi Allah dan Israel yang digambarkan sebagai hubungan pernikahan menegaskan eksklusivitas dan kedalaman komitmen yang diharapkan Allah sebetulnya dari umatnya. Tapi justru terbalik yang terjadi. Ketika Israel berpaling, itu bukan hanya soal mengganti satu ritual dengan ritual yang lain, tetapi soal meninggalkan cinta sejati demi sesuatu yang semu. Inilah yang membuat dosa Israel begitu serius di mata Allah. Latar belakang Yeremia ini, saudara-saudari, mau menegaskan bahwa teguran Allah melalui Yeremia
bukanlah sekedar peringatan moral, melainkan panggilan untuk kembali kepada relasi yang intim dan eksklusif dengannya, sama seperti hubungan suami istri. Allah merindukan pemulihan hubungan, bukan sekedar ketaatan formal. Dengan memahami konteks ini, kita dapat menangkap urgensi dan kedalaman pesan yang ingin disampaikan kepada umat Allah di segala zaman. Bagaimana umat itu mengembalikan cinta mula-mula. Saudara-saudari, mari kita dalami lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita lihat tadi di dalam Yeremia 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 itu, bahwasanya Allah mengingat kasihnya mula-mula kepada umatnya saat mereka keluar dari Mesir, bagaimana mereka dituntun dalam padang gurun begitu, yang seharusnya bergantung dan percaya sepenuhnya kepadanya, penuh dengan keintiman dan tantangan. Kalau kita lihat saudara-saudari dalam teks Ibraninya gitu, bahwasanya Allah berbicara kepada Yeremia dengan nada yang sangat personal dan penuh kerinduan, mengingatkan Israel akan masa-masa awal hubungan mereka begitu. Dan juga kerinduan itu sebagaimana yang saya katakan tadi, seperti pengantin laki-laki dan perempuan. Menyoroti bahwasanya di dalam hubungan itu perlunya ada ketulusan, yang dalam bahasa Ibrani kata hesed, yang menunjukkan kata hesed itu, saudara-saudari, menandakan kasih setia yang aktif, bukan hanya sekedar perasaan, melainkan komitmen yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Allah menegaskan bahwa relasi itu bukan sekedar kenangan, melainkan fondasi spiritual yang seharusnya menjadi tolak ukur bagi kehidupan umatnya di masa kini. Namun dalam pendalaman tadi bisa kita lihat bahwasannya Allah juga meningkapkan betapa jauhnya Israel telah menyimpang dari kasih mula-mula itu. Ketika umat kehilangan hesed, ketika umat Tuhan kehilangan iman, mereka tidak hanya kehilangan kehangatan emosional, tetapi juga kehilangan orientasi hidup dan identitas rohani. Allah merindukan kembalinya relasi yang murni di mana kepercayaan dan ketergantungan total kepadanya menjadi pusat kehidupan. Teguran Allah bukan sekedar caman, melainkan panggilan yang mendalam untuk bertobat dan kembali kepada relasi yang begitu erat sebetulnya gitu. Seperti pengantin, berulang-ulang kami mau menekankan istilah pengantin, ataupun seperti hubungan suami istri yang tak terpisahkan gitu. Namun saudara-saudari, kasih itu terjadi distorsi, terjadi kehancuran. Oleh karena apa saudara-saudari? Oleh karena umat itu menjauh dari Tuhan. Kalau kita saudara-saudari berefleksi dalam kehidupan kita, bagaimana kita setiap orang yang percaya, yang pernah mengalami masa iman yang segar gitu. Lalu kenangan itu akan kasih mula-mula menjadi motivasi untuk sebetulnya memperbaharui komitmen kita. Bagi kita saudara-saudari, refleksi atas kasih mula-mula ini menjadi undangan untuk menelusuri gitu. Untuk menelusuri betapa kuatnya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kasih mula-mula itu saudara-saudari adalah kasih yang standar yang diberikan Allah bagi orang Israel. Bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir lewat kepemimpinan Musa begitu. Tetapi lama-lama mereka
mengalami kehilangan perasaan, dan juga mengalami kehilangan tujuan kehidupan. Allah sebetulnya merindukan umatnya untuk kembali kepada relasi yang murni dan penuh kepercayaan seperti pada awalnya bangsa itu dituntun keluar dari Mesir gitu. Mereka betul-betul harus menjadi bangsa yang bertobat. Tapi bisa kita lihat apa yang terjadi di dalam pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudari. Bahwasanya mereka melakukan penyelewengan. Ini menandakan juga setiap orang tak percaya juga bahwasanya kita juga pernah mengalami iman sebagaimana yang saya katakan tadi, begitu segar dan begitu intim, begitu bersemangat kita dalam kehidupan ini. Namun sering waktu, berbagai tantangan, godaan, dan rutinitas bisa membuat kasih itu memudar. Lewat firman Tuhan ini, Allah mengajak kita untuk mengingat kembali saat-saat di mana kita bisa merasakan kehadiran dan pertolongannya secara nyata dalam kehidupan kita. Kenangan akan kasih mula-mula ini menjadi motivasi untuk memperbaharui komitmen kita, memperbaharui keintiman kita dengan Tuhan. Allah tidak pernah melupakan kasih mula-mula itu kepada umatnya. Bahkan ketika umat itu sendiri yang melupakannya. Inilah saudara-saudari bahwasanya bukti kasih Allah sangat setia sebetulnya di dalam kehidupan kita umat percaya itu. Panggilan untuk mengingat kasih mula-mula adalah undangan untuk kembali kepada sumber sukacita dan damai sejahtera yang sejati hanya diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memulihkan relasi itu kembali, kita bisa merenungkan Yeremia 2 ayat 4 sampai 7 tadi gitu. Dan juga saudara-saudari bisa kita lihat apa yang terjadi dalam firman Tuhan tadi. Terjadi penimpangan dan pengkhianatan. Dan bisa kita lihat saudara-saudari, kita menemukan kedalaman makna yang sangat tajam bagaimana Tuhan menegur orang Israel melalui Yeremia. Menyoroti tindakan Israel yang meninggalkan Allah sebagai sumber hidup. Itu saudara-saudari sebagai metafora yang dalam konteks timur dekat kuno menandakan bahwasannya sumber kehidupan, sumber kesegaran dan pemeliharaan tak pernah habis sebetulnya dalam kehidupan kita. Dalam budaya Ibrani, air hidup adalah sumber anugerah dan kehadiran Allah yang vital bagi eksistensi umat begitu. Namun Israel justru menggantikan sumber sejati ini dengan istilah borot nisbarim atau sumur-sumur yang retak yang tidak dapat menampung air. Saudara-saudari, pilihan kata ini menegaskan betapa tragis dan irasionalnya keputusan Israel. Mereka menukar relasi yang hidup dengan memuaskan dengan sesuatu yang rapuh, yang kosong dan sia-sia gitu. Tindakan ini bukan sekedar kesalahan teologis, melainkan pengkhianatan eksistensial terhadap Allah yang telah membebaskan dan memelihara mereka. Saudara-saudari, proses penimpangan Israel itu digambarkan dalam teks itu tadi. Mereka berjalan mengikuti kesia-siaan, menggambarkan perjalanan bangsa yang penuh kompromi dan penyelesaian diri terhadap nilai-nilai asing, yang dalam bahasa Ibrani sesuatu yang fana, sesuatu yang hampa dan tidak bernilai, sering digunakan untuk menyebut berhala ataupun ilah-ilah yang palsu bagi mereka. Israel yang seharusnya hidup dalam kesetiaan atau emunah dan kasih setia ataupun hesed, justru membiarkan diri mereka terseret dalam penyembahan berhala dan kehilangan identitas rohani. Para imam, pemimpin, dan nabi pun turut andil bagian dalam kemerosotan ini.
sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 8. Para imam tidak berkata, di manakah Yahweh? Para nabi bernubuat demi Baal. Penyimpangan kolektif ini menunjukkan betapa dalamnya krisis spiritual yang melanda seluruh bangsa, bukan hanya individu begitu saudara-saudari. Jadi ini menjadi suatu perenungan bagi kita, bagaimana kita bisa terus mengalami cinta Tuhan yang mula-mula itu kita terima dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saudara-saudari, kita masuk lagi dalam pokok-pokok khotbah yang bisa kita sampaikan dari firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudari, bahwasannya metafora sumber air hidup yang seharusnya Allah sebagai sumber kehidupan gitu. Ketika mereka terus menggali, terjadi sumur itu menjadi retak, ini ilah yang palsu yang tidak dapat menampung air gitu. Ini saudara-saudari pertanyaan Allah, kesalahpahaman apakah yang telah ditemukan di nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku gitu. Jadi bisa juga saudara-saudari ini kita perbandingkan dengan situasi modern yang kita hadapi saat ini. Apakah kita semakin menjauh dari Tuhan oleh karena faktor uang? Kita mau mengatakan uang akar dari segala-galanya daripada kejahatan. Ketika kita salah menggunakan uang, uang itu bisa menjadi segala-galanya bagi kita begitu. Yang seharusnya Allah yang menjadi segala-galanya bagi kita. Karir kita, relasi kita satu sama lain begitu. Itu bisa menjadi seperti sumur retak bagi kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita mencari kepuasan di luar Tuhan. Jadi kita mau saudara-saudari dikembalikan dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Bagaimana kita kembali kepada cinta mula-mula itu. Penimpangan dan pengkhianatan umat Tuhan yang sudah melampaui batas itu dan kita tahu pada akhirnya mereka harus menjalani pembuangan 70 tahun begitu. Ini mau mengingatkan kita. Maunya jangan sampai kita dihukum oleh karena penimpangan dan pengkhianatan kita begitu. Tadi pagi di Kingdom Pemilih Indonesia ada seorang hamba Tuhan menyampaikan ketika ada hamba Tuhan yang bermewah-mewah yang jemaatnya 3.000 orang lebih begitu, tetapi dia melakukan penimpangan dan pengkhianatan secara seksual dan dia akhirnya dihukum dalam penjara. Saudara-saudari, maka kita harus berhati-hati terhadap uang, terhadap karir, terhadap relasi, hiburan. Jangan sampai itu menjadi seperti dalam firman Tuhan ini menjadi sumur yang retak bagi kita. Kita mencari kepuasan di luar Tuhan. Kita bisa melihat apa dampaknya, konsekuensinya ketika kita mencari kepuasan duniawi. Kita bisa melihat saudara-saudari dalam ayat 9 sampai 13 itu di dalam Yeremia 4 itu. Di situ dikatakan saudara-saudari, Allah melalui nabinya Yeremia menegur Israel dengan kuat segitu, dengan tajam. Bagaimana bangsa itu saudara-saudari kembali kepada Tuhan seharusnya begitu. Dia menyoroti tindakan Israel yang meninggalkan Allah sebagai sumber air hidup dan beralih kepada sumur-sumur yang retak yang tidak dapat menampung air. Ini dalam konteks sosial Israel kuno, air adalah sumber kehidupan sangat vital gitu. Terutama di tanah yang kering dan bergantung pada hujan musiman. Kita baru melewati saudara-saudari kemarau panjang, apalagi penduduk yang ada di Samosir, yang ada di sebagian di pegunungan,
begitu menderita akibat kemarau yang kurang lebih 4 bulan. Kita bersyukur dalam beberapa hari ini sudah datang hujan. Demikian juga saudara-saudari, ketika orang Israel waktu itu meninggalkan Allah, mereka secara sadar menukar sumber kehidupan sejati dengan sesuatu yang rapuh dan sia-sia gitu. Ini bukan hanya pelanggaran teologis, tetapi juga tindakan yang membahayakan kelangsungan hidup komunitas mereka secara sosial dan juga secara ekonomi. Apa dampaknya di dalam kehidupan mereka, saudara-saudari? Apa dampak penyembahan berhala, melupakan Allah di dalam kehidupan mereka? Kita bisa lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, saudara-saudara. Hilangnya perlindungan dan berkat Allah. Tanah menjadi tandus. Hujan tidak turun. Dan hasil panen gagal. Sebagaimana yang tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Identitas mereka sebagai anak sulung Yahweh pun luntur. Digantikan oleh status sebagai budak dan mangsa bagi bangsa-bangsa lain, dampak daripada pelanggaran itu. Dalam struktur masyarakat agraris Israel, kegagalan panen dan kekeringan berarti kelaparan, kemiskinan, dan kerentanan terhadap penjajahan mereka begitu. Dampak mereka melupakan Allah. Situasi ini memperlihatkan bahwa dosa kolektif tidak hanya berdampak pada relasi vertikal dengan Allah, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan martabat bangsa itu. Saudara-saudari, secara internal ataupun pribadi kita, konsekuensi yang melupakan Allah sangat mendalam, saudara-saudari. Hati umat menjadi kering dan kosong, katanya di situ. Kehilangan damai sejahtera ataupun shalom di dalam kehidupannya yang seharusnya menjadi ciri khas umat Allah, begitu. Ibadah yang berubah menjadi rutinitas tanpa makna gitu. Doa yang kehilangan kuasa dan kehidupan sehari-hari penuh dengan kecemasan dan ketidakpuasan. Dalam teks Ibrani, saudara-saudari, kata hesed di situ berubah menjadi hefel, yang artinya kesia-siaan, menegaskan bahwa segala sesuatu yang dicari di luar Allah hanyalah kekosongan. Realitas sosial pada masa Yeremia memperlihatkan masyarakat yang terpecah, penuh ketidakadilan dan kehilangan solidaritas karena pusat kehidupan mereka telah bergeser dari Allah kepada ilah-ilah yang palsu, begitu. Jadi mari kita lihat melalui tema pada pagi hari ini, mengembalikan cinta mula-mula itu kepada Allah, bagaimana kita untuk setia secara terus-menerus. Bagaimana ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kami membuat ada di sini langkah-langkah saudara-saudari yang mungkin bisa saudara pedomani. Langkah pertama gitu, supaya mengembalikan cinta mula-mula itu kepada Allah. Mengingat karya dan kasih Allah yang pernah kita terima dalam kehidupan kita. Refleksi atas perjalanan iman yang pernah kita hadapi gitu. Bagaimana kita bisa kembali ke dalam cinta mula-mula itu dalam konteks masa kini. Manusia seringkali terjebak dalam rutinitas dan tekanan hidup yang membuat mereka lupa akan kebaikan Tuhan yang telah dialami pada masa lalu begitu. Oleh karena itu, mari kita meluangkan waktu secara khusus untuk menuliskan atau menceritakan kembali pengalaman-pengalaman di mana Allah menolong, memelihara, dan menyatakan kasih-Nya menjadi sangat relevan dalam kehidupan kita. Praktek ini dapat dilakukan melalui jurnal rohani kita, melalui kelompok kecil, atau melalui saat teduh pribadi kita.
Dengan mengingat kembali momen-momen di mana Allah hadir dan bekerja, hati manusia akan dipenuhi rasa bersyukur dan kerinduan untuk kembali kepadanya. Ini saudara-saudari, refleksi yang pertama yang perlu kita renungkan, kita bernostalgia kembali begitu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengingat karya dan kasih Allah. Lalu yang kedua, mari kita mengakui bahwasannya kita pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita saudara-saudari meninggalkan Tuhan, yang dikatakan tadi di situ, sumber kehidupan yang dampaknya menjadi sumber yang retak gitu. Dalam kehidupan modern yang kita hadapi saat ini, kita mungkin lebih mengutamakan materi, popularitas, teknologi, dan relasi yang tidak sehat dalam saat ini. Mari kita akui, dalam era digital ini manusia mudah sekali mencari pelarian dan kepuasan semu melalui media sosial, hiburan atau pencapaian karir yang tanpa disadari telah menggantikan posisi Allah sebagai pusat hidupnya begitu. Proses mengidentifikasi sumur retak ini membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk melakukan introspeksi diri dalam kehidupan kita, mengakui dosa dan menyadari area-area di mana hati telah berpaling dari Tuhan begitu. Pertobatan yang sejati bukan sekedar penyesalan, tetapi juga tindakan nyata untuk meninggalkan kebiasaan lama dan membangun pola hidup yang berpusat pada Allah. Sangat menarik tadi pagi bahwasanya tidak semua orang Kristen masuk surga. Orang Kristen yang masuk surga adalah orang yang setia melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Mari saudara-saudari dalam komunitas iman saling menegur kita, saling mendukung dalam proses pertobatan menjadi sangat penting. Agar setiap orang tidak berjalan sendiri dalam meninggalkan sumur retak mereka begitu. Tapi kita bisa dengan jujur, dengan kerendahan hati, siap kembali kepada sumber air hidup yang sejati, yaitu adalah Tuhan Allah. Ini langkah yang kedua, meninggalkan ataupun mengakui dosa-dosa kita. Yang ketiga, saudara-saudari, memperbaharui komitmen dan keintiman kita dengan Tuhan begitu. Maka sangat penting saudara-saudari dalam langkah yang ketiga ini, dalam komitmen kita, dalam keseharian kita, kita bisa berdoa yang konsisten dalam hidup kita. Di tengah kesibukan dan tuntunan zaman, membangun kembali relasi yang intim dengan Allah membutuhkan disiplin rohani yang konsisten. Seperti doa yang sungguh-sungguh, pembacaan firman yang mendalam, dan ketaatan dalam tindakan. Rutinitas rohani ini bukan sekedar formalitas, melainkan sarana untuk membuka hati dan pikiran agar Roh Kudus bekerja memperbaharui kasih mula-mula itu dalam kehidupan kita. Dalam konteks masa kini, memperbaharui komitmen berarti kita berani mengambil waktu atau berdiam diri di hadapan Tuhan. Menolak distraksi dan memprioritaskan relasi dengannya di atas segala hal. Komunitas gereja dan kelompok kecil sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan rohani melalui persekutuan, melalui doa bersama, melalui kehidupan saling membangun satu sama lain. Kalau itu terjadi saudara-saudari, maka kasih mula-mula yang sempat pudar dapat dihidupkan kembali gitu dan membawa sukacita yang sejati dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudari, jangan hanya terjebak dalam rutinitas rohani, tetapi kita betul-betul menjadi rutinitas rohani dengan hati yang benar. Keempat, menjaga kewaspadaan. Kita bisa mudah tergoda dan distraksi, artinya mengalami pemberontakan-pemberontakan dalam kehidupan kita
oleh karena godaan-godaan itu gitu. Maka yang keempat ini saudara-saudari, maka kita harus menjaga kewaspadaan terhadap godaan dan distraksi yang sangat banyak di era modern yang kita hadapi saat ini. Dunia menawarkan berbagai hal yang tampak menarik dan menjanjikan kepuasan yang instan, mulai dari gaya hidup konsumtif, hiburan tanpa batas, hingga ideologi-ideologi bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan kita. Dalam situasi seperti ini, manusia perlu membangun filter rohani yang kuat. Melalui apa? Selalu firman Tuhan dan komunitas iman, agar mampu membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Firman Tuhan tadi pagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang dikehendaki oleh dunia ini. Dibutuhkan dari kita, saudara-saudari, kewaspadaan. Berarti kita berani berkata tidak pada hal-hal yang dapat menggeser prioritas dari Tuhan dalam kehidupan kita. Serta secara aktif kita memilih untuk tetap setia dalam situasi apapun dalam kehidupan kita begitu. Dalam relasi keintiman kita dengan Tuhan, ketika kita mau cinta mula-mula itu diperbaharui dalam kehidupan kita, maka pikiran kita melalui firman-Nya, orang percaya akan memiliki kekuatan untuk menolak tawaran-tawaran yang palsu dan tetap teguh dalam iman. Terakhir, saudara-saudari, membagikan pengalaman pemulihan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dalam langkah yang kelima ini, bagaimana kita bersaksi, bersekutu, dan melayani di mana kita ada begitu. Bahwasanya kita sudah dipulihkan, kita kembali kepada kasih mula-mula yang kita terima dari Tuhan itu. Kita tidak mudah lagi tergoncang oleh dunia ini. Kita sudah berani menghadapi segala tantangan pencobaan apapun. Di situ dibutuhkan adalah keberanian untuk bersaksi di tengah-tengah gereja kita dan di mana kita ada begitu. Berani menjadi berkat dan inspirasi bagi sesama gitu. Kita bertumbuh kembali di dalam Tuhan dan kita bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi sesama kita. Dan juga memperkuat komunitas iman kita secara keseluruhan. Kita bisa, saudara-saudari, saat kita menguatkan orang lain, itu juga termasuk kita menguatkan diri kita. Saat menguatkan komunitas kita, kita juga memperkuat diri kita sendiri di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan itu terus mempengaruhi kehidupan kita. Dampaknya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi bisa berdampak pada orang lain. Mari saudara-saudari, penutup, mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Dalam firman Tuhan tadi, kalau kita sempat kehilangan kasih mula-mula, itu bukan akhir dari segalanya gitu. Allah selalu membuka pintu pertobatan dan pemulihan bagi kita. Jadi manusia itu yang menjauh dari Tuhan, kasih Tuhan itu tetap abadi selama-lamanya. Kasih kita yang bisa berubah-berubah. Untuk itu saudara-saudari, mari kita terus-menerus menjalani kehidupan yang sudah dipulihkan. Kita memiliki kesadaran di situ. Kita yakin pertobatan itu bukan sesaat tapi setiap hari gitu. Ada komitmen yang secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Undangan Allah bagi kita, mari kita kembali kepada sumber air hidup yang sejati itu. Allah siap memulihkan, mengampuni, dan menghidupkan kembali relasi yang retak yang digambarkan di situ sebagai sumur yang retak yang tidak bisa menampung air. Tuhan siap untuk memulihkan jika kita mau kembali. Relasi yang intim dan eksklusif dengan umatnya itu adalah undangan Allah yang sejati bagi kita setiap saat. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan firman yang sudah kami renungkan pada saat ini menjadi suatu kekuatan bagi kami
yang mungkin apa yang sudah disampaikan Yeremia itu berulang-ulang kepada bangsa Israel, dan bangsa itu tidak mendengar, dan akhirnya mereka harus menjalani konsekuensi pembuangan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mungkin juga sudah diingatkan berulang-ulang, yang bisa juga berdampak pada konsekuensi dalam kehidupan kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami disadarkan untuk kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula yang begitu besar dalamnya cinta-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami bisa terima di dalam kehidupan kami, dan kami pertanggungjawabkan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.